Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang berisikan saya Alvin Maulana bin Rasid, sahabat saya yang satu Ilham Morena Urban, dan yang satunya lagi Muhammad Faiz Ahmadi. Di sini kita akan membahas tentang pencemaran lingkungan, terutama pencemaran pada air yang dihasilkan, yang limbahnya dihasilkan oleh industri, yang terutama industri tekstil. Dalam kehidupan sehari-hari, makhluk hidup selalu membutuhkan air, termasuk manusia. Kita sangat membutuhkan air bersih untuk berbagai kegiatan, antara lain minum, mandi, mencuci, bahkan memasak. Salah satu ciri air bersih adalah tidak tercemar. Lalu bagaimana untuk mengetahui bahwa air dikatakan tercemar ataupun tidak tercemar? Untuk lebih jelasnya kita simak video berikut ini. Jangan lupa subscribe channel Mr. Klik agar rekan-rekan mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang perkembangan dunia pendidikan. Let's go! Sumber pencemaran air yang disebabkan oleh tekstil adalah limbah cair dari industri tekstil. Limbah tekstil mengandung banyak zat berbahaya. Nah, zat berbahaya tersebut antara lain, pertama, logam berat, klorin, dan formaldehyda. Jika limbah ini langsung dibuang ke lingkungan, dapat menyebabkan pencemaran air dan membahayakan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Jadi kan air kan ini yang dikonsumsi kan bukan cuma hewan doang gitu, tapi kan tumbuhan sama manusia kan mengkonsumsi gitu. Nah ini bisa menyebabkan kayak penyakit gitu, atau gangguan pencernaan dan sebagainya. Perubahan warna, bau, dan rasa air, terhambatnya dan hilangnya aktivitas biologi perairan, pencemaran tanah dan air tanah, mengganggu ekosistem, menyebabkan penyakit, perubahan fisik tumbuhan, binatang, dan manusia oleh zat kimia, dan membahayakan ikan. Hal tersebut merupakan dampak langsung dari tercemarnya lingkungan, terutama bagi makhluk-makhluk yang dekat dengan aliran sungai yang terkena limbah dari industri tekstil tersebut. Air bisa dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah, baik warna, bau, maupun rasa. Sesuai dengan hasil beberapa penelitian ilmuwan, air yang tercemar memiliki keasaman yang berbeda dengan air yang tidak tercemar. Asal dari pencemaran air itu berasal dari beberapa polutan, misalnya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain yang ada di dalam air. Akibatnya kualitas air sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi secara normal atau tidak bisa dimanfaatkan secara sebagaimana mestinya. Air sangat rentan terhadap polusi. Hal ini dikarenakan air sebagai pelarut universal, sebab mampu melarutkan lebih banyak zat daripada cairan lain di bumi ini. Nah, pencemaran air mengakibatkan krisis air tawar, mengancam berbagai sumber-sumber air minum dan kebutuhan penting lainnya, tentunya bagi manusia dan makhluk hidup yang lain. Jadi kita tahu ya bahwa polusi air itu merupakan polusi akibat dari pelepasan zat, itu bisa ke dalam air tanah ataupun ke danau, sungai, muara ataupun lautan, dan di titik di mana zat itu mengganggu penggunaan air yang bermanfaat untuk ekosistem. Menurut sumbernya, pencemaran air dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu sumber langsung dan sumber tidak langsung. Sumber langsung adalah pencemaran air yang secara langsung, jadi melepaskan polutan yang berupa limbah atau produk samping berbahaya ke dalam air tanpa ada pengolahan. Bisa misalnya dari limbah pabrik atau misalnya ada kilang-kilang minyak. Nah, yang kedua ada sumber tidak langsung. Sumber tidak langsung yaitu polutan atau bahan pencemar yang masuk ke dalam air itu melalui air tanah. Melalui dan terjadi misalnya ada di atmosfer yang ada yang namanya hujan asap. Nah, air dapat tercemar oleh berbagai macam zat, termasuk mikroorganisme patogen, limbah organik yang dapat membusuk, nutrisi tanaman, bahan kimia beracun, endapan, panas, minyak bumi, dan zat radioaktif. Beberapa polutan air yang sering ditemukan antara lain adalah limbah domestik, limbah industri, dan juga limbah pertanian. Nah,
kalian perlu tahu nih 3 dari limbah tersebut. Dari beberapa contoh berikut, kita akan bahas dari yang pertama itu adalah limbah industri. Air limbah dari pengolahan industri ini cenderung mengandung zat yang berbahaya. Biasanya industri dari pabrik tekstil atau pabrik kertas itu paling banyak menjadi polutan. Jenis limbah dari kedua pabrik ini memiliki bau yang tidak sedap. Limbah ini disebut dengan limbah organik. Lain halnya misalnya dari limbah pabrik baja atau pabrik cat. Limbah dari jenis pabrik ini berupa cairan panas, berbusa, mengandung asam belerang, dan bau yang menyengat juga. Dan limbah yang ini disebut limbah anorganik. Itu dari limbah industri ya, skala besar. Dari hasil permasalahan yang sudah dijelaskan, kami menemukan 3 metode untuk mengurangi pencemaran air yang disebabkan oleh limbah industri tekstil. Yang pertama, filtrasi. Filtrasi adalah proses pemisahan partikel padat dari air menggunakan media filter. Biasanya media filter ini terbuat dari pasir, kerikil, karbon aktif, atau kombinasi dari bahan-bahan tersebut. Air yang mengandung partikel padat akan mengalir melalui media filter, sedangkan partikel-partikel tersebut tertahan di dalam filter. Proses ini efektif untuk menghilangkan partikel besar seperti tanah, pasir, dan kerak besi dari air. Kedua, koagulasi dan flokkulasi. Koagulasi adalah proses penambahan zat kimia seperti aluminium sulfat atau besi klorida ke dalam air yang mengandung partikel-partikel halus. Selanjutnya, dalam proses flokkulasi, flok-flok ini bergabung menjadi gumpalan yang lebih besar yang lebih mudah disaring atau dipindahkan. Metode ini membantu menghilangkan partikel halus dan zat-zat organik dari air. Ketiga, desinfeksi. Desinfeksi adalah proses penumbuhan mikroorganisme berbahaya dalam air menggunakan bahan kimia seperti klorin, ozon, atau sinar ultraviolet. Mikroorganisme seperti bakteri, virus, dan protozoa dapat menjadi penyebab penyakit jika dibiarkan hidup di dalam air. Oleh karena itu, disinfektasi sangat penting untuk mendapatkan air yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan dalam keperluan lainnya. Nah, kita perlu tahu dampak dari pencemaran air. Polusi air dapat menimbulkan berbagai dampak negatif tidak hanya pada manusia, tetapi juga pada lingkungannya. Terdapat beberapa dampak pencemaran air, antara lain penyakit pada manusia, kerusakan ekosistem, eutrofikasi, bahkan gangguan rantai makanan. Yang pertama adalah penyakit pada manusia. Minum atau mengkonsumsi air yang tercemar akan berakibat buruk pada kesehatan. Air yang tercemar dapat menyebabkan penyakit seperti tifus, kolera, hepatitis, bahkan berbagai penyakit lainnya. Yang kedua adalah kerusakan ekosistem yang sangat dinamis. Merespon perubahan lingkungan, bahkan yang sekecil apapun, polusi dapat menyebabkan seluruh ekosistem rusak jika dibiarkan tidak terkendali. Nah, yang ketiga ada istilah baru nih, eutrofikasi. Nah, di sini masuknya bahan kimia dalam badan air yang mendorong pertumbuhan alga atau gangga. Ini pasti akibat dari sektor pertanian tadi. Alga ini merupakan lapisan di atas kolam atau danau, lalu mengurangi oksigen dalam badan air. Akibatnya kehidupan perairan akan terdampak dengan berkurangnya kadar oksigen. Yang keempat adalah gangguan rantai makanan. Polusi air menyebabkan dampak negatif pada rantai makanan. Gangguan pada rantai makanan terjadi ketika racun dan polutan dalam air dikonsumsi oleh hewan air, kemudian dikonsumsi oleh konsumen selanjutnya, hewan selanjutnya, ataupun dikonsumsi oleh manusia. Ini menyebabkan penyakit juga. Nah, lalu bagaimana pencegahan pencemaran air? Cara terbaik untuk pencegahan pencemaran air dalam skala besar adalah dengan mencoba dan mengurangi efek berbahaya. Ada pula perubahan kecil yang bisa kita lakukan sebagai manusia untuk melindungi diri dari kemungkinan kelangkaan pasokan air bersih di masa depan. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah pencemaran air antara lain yang pertama adalah hemat air. Pemborosan air itu merupakan masalah utama di dunia ini. Manusia baru menyadari permasalahan ini ketika nanti pasokan air itu menipis. Perubahan kecil berupa hemat air yang dapat dilakukan oleh manusia diyakini akan membuat sebuah perbedaan yang besar.
dan nanti tentunya akan mengurangi pencemaran air. Yang kedua adalah pengolahan limbah yang lebih baik. Mengolah limbah industri sebelum membuangnya ke badan air, ke saluran air, itu bisa membantu mengurangi polusi air dalam skala yang besar. Pertanian atau industri lain dapat menggunakan kembali air limbah ini dengan mengurangi kandungan racunnya tentunya. Selanjutnya saya akan memberikan beberapa rekomendasi dan kebijakan pemerintah. Yang pertama, rekomendasi. Yang pertama, mengolah kembali limbah yang mengandung zat berbahaya, salah satunya limbah logam. Yang kedua, kita merekomendasikan untuk memfiltrasi. Yang tadi teman saya usulkan ada 3 metode. Selanjutnya, kita akan memberikan kebijakan pemerintah. Yang pertama, membangun instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL untuk masyarakat yang tinggal di lingkungan ini. Yang kedua, kita menerbitkan peraturan pemerintah PP nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Yang ketiga, menugaskan pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten atau kota untuk melakukan pengendalian pencemaran air.